Pertama, tim ini bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencari informasi yang benar dan objektif untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat seperti forum hari ini. Kedua, tugas TGPF berbeda dengan tugas aparat penegak hukum yang diatur oleh undang-undang atau diatur dalam undang-undang. Hasil pengumpulan data dan informasi TGPF membuat terang peristiwa, tetapi bukan untuk kepentingan pembuktian hukum atau bukan sebagai hasil penyelidikan yang pro justisia, bukan. Pembuktian hukum yang pro justisia nantinya kami salurkan dan menjadi ranah aparat penegak hukum. 3. Informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan dugaan kuat keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap 2 aparat. Ini sudah benderang kalau ini. Kita sebut dugaan, tapi karena belum pro justia ya kita sebut dugaan. Yakni 2 aparat bernama Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula keterlibatan KKB tanpa jelas dengan terbunuhnya seorang warga sipil bernama Badawi pada tanggal 17 September tahun 2020. Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambane pada tanggal 19 September 2020. Informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Yang berikutnya, untuk selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Sejauh menyangkut tindak pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, dan untuk itu pemerintah juga meminta Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Laporan dari TGPF ini bisa menjadi bahan dalam rangka bukan sebagai, dalam rangka pro justisia. Adapun yang menyangkut hukum administrasi negara, Menko Polhukam menyerahkannya kepada institusi yang terkait untuk diselesaikan agar juga mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hukum administrasi negara Indonesia. Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menko Polhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, kepada Polri, agar daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi. Jadi di sana tuh masih banyak
daerah-daerah yang tidak ada aparatnya. Ada beberapa karena ada yang merangkap 2 daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin keamanan supaya segera dilengkapi. Dengan demikian, tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menko Polhukam nomor 83 tahun 2020 dinyatakan selesai. Nah, itu informasi dari kami. Berikutnya ini nanti hari ini juga akan diserahkan ke Polri, ke TNI, dan ke BIN sebagai bahan untuk langkah penyelidikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih Mas Rizal.